Keracunan AC, pria dan wanita pingsan di dalam mobil di kisaran Asahan. Polda selidiki penyelewengan dana bansos COVID-19 di Sumut. PPDB online SMA dan SMK di Sumut amburadul. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isnaini Nur, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, pria dan wanita ditemukan pingsan dengan kondisi telanjang di dalam mobil, tepatnya di Jalan Pabrik Benang, Kisaran, Kabupaten Asahan. Keduanya kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Kisaran dan kasus tersebut masih ditangani pihak kepolisian. Seperti inilah video amatir, terlihat para kumpulan remaja dihebohkan dengan adanya penemuan satu unit mobil minibus tengah terparkir di lokasi sepi di Jalan Pabrik Benang, Kisaran, Kabupaten Asahan. Yang mengejutkan, dari dalam mobil tersebut ditemukan satu pria dan satu wanita dalam keadaan telanjang dan keduanya pingsan. Selanjutnya, warga mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk mendapatkan pertolongan. Menurut dokter, dugaan awal kedua korban pingsan akibat keracunan AC yang menyala. Ada dua orang diantarkan oleh polisi, ditemukan di dalam mobil, kondisi tidak sadarkan diri. Jadi dugaan awal kita penyebab mereka tidak sadarkan diri itu keracunan karbon monoksida, karena kondisi ditemukan dalam mobil yang lagi hidup mesin, AC hidup, dan kondisi kaca tertutup. Ada tanda-tanda lain dari tubuh kedua korban? Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mobil sebagai barang bukti kini diamankan pihak kepolisian. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Kebakaran hebat terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Satu rumah ludes terbakar, sementara 3 rumah lainnya rusak berat. Besarnya kobaran api dan pekatnya asap membuat panik warga Jalan Ebenezer, Kelurahan Aik Parambunan, Kota Sibolga. Berdasarkan keterangan warga sekitar, api pertama kali terlihat dari sebuah rumah semi permanen. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api semakin meluas. Sejumlah warga berjibaku dengan petugas damkar Kota Sibolga untuk memadamkan api. Bahkan untuk mencegah api semakin meluas, warga terpaksa merusak 3 unit rumah yang berdempetan dengan rumah terbakar. Setelah 1 jam akhirnya api berhasil dipadamkan. Kapolsek Sibolga Selatan Ibtu Bremer Hulu mengatakan peristiwa kebakaran ini tidak menelan korban jiwa. Sementara asal api diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Api diduga dari rumah Boru Panggabean, diduga terjadi arus pendek. Jadi satu rumah yang terbakar, 3 rumah di dapurnya kena, jadi diadakan pembongkaran. Itu saja. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Petani di Dusun 5 Desa Garoga Samosir, Kecamatan Siantar, Simalungun dibuat resah akibat 4 kali musim panen padi terus gagal akibat dimakan tikus. Tak mau lagi gagal panen, akhirnya warga memburu sarang tikus. Inilah suasana pertanian di Desa Garoga Samosir, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara. Masyarakat dengan berbagai peralatan cangkul dan sepotong kayu secara beramai-ramai memburu tikus sampai ke sarang-sarangnya di dalam tanah. Warga geram karena setiap memasuki masa panen justru padi mereka habis dimakan tikus. Akibat serangan hama tikus, sebagian tanaman padi milik warga mengalami gagal panen. Sebagian petani terpaksa membiarkan begitu saja tanaman padinya yang sudah siap panen karena batang padi dikerat tikus dan mayoritas bulir padi yang menguning sudah kosong.
sehingga antara hasil yang diperoleh dengan ongkos kerja yang dikeluarkan sudah tidak seimbang. Banyaknya jumlah tikus yang berhasil ditangkap merupakan gambaran wilayah pertanian di daerah tersebut menjadi endemi hama tikus. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir sebelum dilakukan perburuan terhadap hama tikus, petani enggan menanam padi karena takut merugi. Salah seorang warga mengatakan, hama tikus sangat meresahkan para petani karena 4 kali musim panen tetap gagal. Keprihatinan atas hama tikus yang menyerang tanaman padi warga ini juga datang dari warga luar desa untuk membantu petani dalam menuntaskan hama tikus dengan memberi bantuan belerang. Apa yang sedang dilakukan oleh warga masyarakat di sawah ini, Pak? Sedang berburu di sawah. Buru apa, Pak? Buru tikus. Kenapa tikusnya, Pak? Ya itulah makan padi loh, Pak itu. Udah berapa lama, Pak? 4 kali musim. 4 kali musim? 4 kali musim lah sudah. 4 kali musim berarti ada 3 tahun gitu, Pak? 4. Kebetulan sekali setahun kami gara-gara tikus ini lagi. Jadi selama 4 tahun ini warga masyarakat di sini khusus para petani itu gagal panen gitu, Pak? Gagal panen gara-gara tikus. Tikson Nainggolan selaku tokoh masyarakat setempat juga ikut prihatin dengan adanya hama tikus yang telah menyengsarakan para petani, sehingga para petani gagal panen. Warga kita mengalami gagal panen karena hama tikus. Di tengah-tengah COVID-19 ini mereka harus mengalami penderitaan yang luar biasa dan mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka dapat untuk memperoleh hidupnya karena mereka gagal panen semua. Perburuan terhadap hama tikus oleh warga akan terus berkelanjutan sehingga saat musim panen ke depan para petani boleh menikmati hasil yang memuaskan. Ebit Master melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polda Sumatera Utara saat ini tengah menyelidiki dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang dilakukan di sejumlah daerah. 5 daerah yang diduga menyalahgunakan anggaran tersebut, yakni Kota Medan, Pematang Siantar, Toba, Samosir, dan Deli Serdang. Polda Sumatera Utara tengah mengusut kasus dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19 di sejumlah daerah. Hal ini menyusul protes dan laporan masyarakat yang masuk ke kepolisian. Hingga kini setidaknya ada 5 daerah di Sumut yang diduga menyelewengkan dana bansos, yakni Kota Medan, Pematang Siantar, Toba, Samosir, dan Deli Serdang. Penyidik Polda Sumut masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan juga telah meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas kepolisian terus mendata daerah di Sumut yang tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bansos COVID-19. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuanis Hormin mengatakan, sebagaimana instruksi Presiden, Polda Sumut akan terapkan kasus ini sebagai tindak pidana korupsi. Dalam pengusutan kasus penyimpangan dana bansos COVID-19, pihaknya benar-benar berkomitmen karena menyangkut kepentingan orang banyak. Pak, untuk penyelewengan dana bansos, Pak, gimana Pak perkembangan? Sampai saat ini untuk Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut masih mengumpulkan bahan keterangan untuk apakah terjadi unsur tindak pidana korupsi atau tidak. Sudah ada dipanggil? Sedang dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kapolda Sumut menegaskan Polda Sumut tidak akan memberikan toleransi pada tindakan yang menyentuh rasa keadilan seperti dugaan penyelewengan dana bansos dan BST. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Ratusan warga mendatangi rumah Kepala Desa Seibamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Warga mempertanyakan bantuan COVID-19 yang tidak transparan dan dinilai tidak tepat sasaran. Ratusan warga Desa Seibamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, mendatangi rumah Kepala Desa. Ratusan warga yang didominasi oleh kaum ibu ini mempertanyakan pembagian bantuan sosial COVID-19 yang tidak tepat sasaran dan tidak transparan. Warga juga meminta Kepala Desa Ahmadi untuk mengundurkan diri karena warga sudah tidak percaya atas kepemimpinannya sebagai Kepala Desa Seibamban.
Warga menduga pendataan dan pembagian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat dan bantuan sosial tunai yang bersumber dari dana desa tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Namun setelah didatangi di rumahnya, kepala desa tidak berada di tempat tanpa ada satupun warga yang tahu keberadaannya. Bahkan kepala dusun setempat tidak tahu kemana perginya kepala desa mereka. Saya minta keadilan, bantuan COVID. Ibu nggak dapat Bu ya? Enggak, Jadi banyak Bu warga yang nggak dapat Bu? banyak. Yang dapat itu aja. Oh yang dapat itu aja Bu ya? Jadi apalah harapan Ibu Bu kepada pemerintah? Harapan Ibu pemerintah yang adil, semua kena dampaknya. Camat Batang Serangan Ari Ramadhani langsung mengajak beberapa perwakilan warga yang melakukan aksi untuk berdiskusi. Masyarakat sekitar kecamatan, yaitu Desa Sebamban, di mana mereka mempertanyakan tentang bantuan sosial, baik sembako maupun BLT maupun BST yang ditujukan oleh pemerintah. Pada prinsipnya mereka kurang bersabar karena banyak juga yang sudah mendapat di kecamatan sebelah, sehingga masyarakat bertanya akan hal itu, tentang kapan bantuan datang, dan yang terlebih lagi banyaknya juga masyarakat yang belum mendapat bantuan. Maka dari ini kami pemerintah setempat akan segera mendata ulang, yaitu melalui musyawarah desa khusus. Nanti akan timbul peraturan kepala desa, sehingga masyarakat yang belum sama sekali mendapat bantuan akan diberikan bantuan langsung tunai dana desa sebesar 600.000. Camat juga meminta agar warga yang tidak mendapat bantuan agar segera melapor kepadanya dan nantinya akan didata ulang melalui musyawarah desa khusus. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir. Kunjungan kali ini memberi bantuan berupa 5 ton beras serta 450 kg bibit jagung unggul kepada warga desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Kunjungan Kapolda Sumut ke desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir disambut hangat oleh warga. Protokol kesehatan juga dilakukan dengan pengukuran suhu tubuh serta penggunaan masker terhadap rombongan. Kunjungan Kapolda Sumut dengan memberi bantuan beras dan bibit jagung unggul kepada warga sebagai bentuk kepeduliannya kepada petani akibat dampak pandemi COVID-19. Selain itu, Irjen Pol Martuani Sormin mengajak warga menanam jagung sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 yang masih berkelanjutan. 450 kg bantuan bibit jagung unggul dari sebuah perusahaan yang berhasil digandeng Polri di jajaran Poldasu akan ditanam di lahan milik warga seluas 15 hektar. Selain itu, Polres Samosir juga menjamin biaya perawatan bibit jagung hingga masa panen tiba. Di lahan yang siap tanam, Kapolda Sumut bersama Bupati Samosir serta sejumlah pejabat Poldasu menyempatkan untuk menanam bibit jagung unggul tersebut. Perkuatan ketahanan pangan masyarakat. Rekan-rekan tadi melihat kita sudah memberi bantuan untuk bibit jagung, bibit unggul ini, di mana ada juga perusahaan yang bersedia menjadi pendamping dari masyarakat kita. Hasil artinya apa? Seluruh produk jagung ini nanti mereka akan beli. Ini juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlebih dalam masa coronavirus ini, di mana Samosir ini adalah yang sangat-sangat terdampak karena wisatawan tidak ada. Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, bantuan bibit jagung unggul diberikan kepada warga petani untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi.
Sagaroga sangat mengapresiasi program dari Pak Kapolda Sumatera Utara yang membuat satu program ketahanan pangan di Kabupaten Samosir, khususnya pada hari ini tanggal 4 Juni Bapak Kapolda memberikan bantuan penanaman bibit jagung di Desa Garoga. Janes Rumohorbo mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bantuan bibit jagung unggul yang diberikan kepada warga petani di desanya diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan di masa pandemi. Warga desa juga merasa terbantu dengan beras yang diberikan. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sistem penerimaan peserta didik baru online untuk siswa SMA dan SMK negeri di Kota Medan amburadul. Orang tua calon siswa kecewa dan khawatir sistem tersebut justru berpotensi membuat anak mereka tak terdaftar di sekolah tujuan. Puluhan orang tua siswa mendatangi kantor cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan. Mereka memprotes Dinas Pendidikan karena sistem PPDB online untuk SMA dan SMK negeri terganggu. Sejak dibuka hari Rabu, aplikasi PPDB SMA dan SMK di Sumatera Utara langsung diserbu pendaftar. Meski pendaftaran berlangsung hingga tanggal 8 Juni, namun animo masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah SMA dan SMK negeri di Sumatera Utara sangat tinggi. Akibatnya ribuan calon peserta didik berlomba cepat mendaftar. Hal itu membuat banyak calon pendaftar kesulitan membuka aplikasi PPDB online. Para calon pendaftar lainnya kesulitan melengkapi formulir yang harus diisi dan dokumen yang harus diunggah. Ada juga data siswa yang justru hilang setelah diinput. Nama sekolah tujuan hilang, bahkan ada siswa yang namanya tertukar. Sistem PPDB online yang dibuat untuk meniadakan aktivitas tatap muka atau pertemuan di masa pandemi tak terwujud. Karena para siswa dan orang tua yang tak kunjung bisa mendaftar terpaksa mendatangi sekolah dan kantor dinas pendidikan. Mereka takut tak terdaftar sebagai siswa didik baru. Kita sudah mendaftar di registrasinya itu, tapi tahu-tahu setelah muncul nol, nama sekolahnya itu tidak keluar kan. Nah, kita kan takut jadinya ini masuk nggak sih, udah terdaftar belum gitu. Dan setelah mau di-print juga nggak bisa. Tahun ini daya tampung peserta didik baru untuk SMA dan SMK negeri di Sumatera Utara mencapai 150.498 siswa. Pada gelombang pertama ini, pendaftaran dibuka untuk jalur prestasi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian pendaftaran sistem zonasi atau gelombang kedua akan dibuka pada 19 hingga 27 Juni mendatang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pelaksanaan new normal di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara saat ini masih dalam tahap uji coba. Langkah ini diberlakukan untuk memastikan kesiapan pelaku wisata dan masyarakat mengikuti protokol kesehatan dengan ketentuan baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Simalungun masih belum menerapkan aturan new normal. Namun, Pemkab Simalungun masih terus mempersiapkan langkah-langkah untuk menerapkan new normal dan wisata Parapat menjadi daerah uji coba penerapannya. Tahap uji coba pelaksanaan new normal di Parapat untuk memastikan kesiapan pelaku wisata, mulai dari restoran, hotel, dan masyarakat, mengikuti protokol kesehatan dengan ketentuan baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Timamora menyampaikan, alasan Parapat dilakukan uji coba supaya dapat meningkatkan kembali kehidupan pariwisata di sekitaran Danau Toba, karena Parapat merupakan daerah wisata yang terintegrasi dengan beberapa kabupaten kota dan tidak bisa dipisahkan.
Terlebih Parapat merupakan salah satu pintu gerbang menuju ke kawasan Danau Toba. New normal Simalungun belum menerapkan, tetapi kita sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menerapkan new normal, dan kita buat uji coba di Parapat. Kenapa di Parapat kita buat uji coba? Karena memang Parapat berbatasan dengan daerah yang hijau, Samosir misalnya. Parapat pintu gerbang ke Samosir. Jadi wisata Danau Toba ini terintegrasi. Kita mau coba bagaimana di kabupaten lain dengan kabupaten ini sama-sama bisa menghidupkan pariwisata Danau Toba. Di samping itu juga uji coba di Parapat ini kita melihat kesiapan pelaku wisata dari mulai restoran, hotel, dan masyarakat untuk betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Walaupun penerapan new normal di Parapat masih banyak yang harus dievaluasi, namun Pemkab Simalungun masih tetap menunggu petunjuk dari pemerintah dalam penerapan new normal. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangka informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.